Sakit hati akut atas nasib Rizik, novel Bamukmin sebut rezim dan Republik gila. Masih soal terguncangnya pendukung Rizik akibat jatuhnya vonis yang cukup lama, yaitu 4 tahun penjara dalam kasus Teswa. Ngamuk sih sudah pasti, kalau stres pasti banyak. Kalau gila, nah ini belum ada datanya. Wasekjen PA 212 juga tidak terima dengan vonis tersebut. Dia ngamuk saat mengetahui Rizik dipenjara selama 4 tahun. Dia bahkan melontarkan hujatan yang keras dengan sebutan Republik gila dan rezim gila. Menurutnya, vonis yang dijatuhkan pada Rizik merupakan bukti adanya bentuk pembungkaman terhadap ulama di rezim berkuasa saat ini. Bagi novel sendiri, Habib Rizik adalah seorang pejuang. Dirinya mengatakan, asal tahu saja, ulama yang berjuang sebelum ada TNI dan Polri untuk merumuskan Pancasila. Kok sekarang malah ulama sering jadi pesakitan? Rizik pejuang apa dulu nih? Pejuang yang menghina presiden dengan kata-kata bau sampah, mendoakan orang lain dengan niat yang busuk, pakai nama Tuhan pula. Menghasut pendukungnya untuk menjadi orang yang kasar dan tak berotak. Begitu kena masalah, Rizik yang duluan lari ke luar negeri mirip pengecut paling hina. Ini bukan modal pejuang, tapi tukang hasut yang tak ada nyalinya. Pejuang itu berani lantang di barisan paling depan, bukan cuma berani hasut dari belakang, dan dia sendiri santai melihat pendukungnya dibantai. Memang benar bahwa ulama berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tapi ulama yang seperti apa dulu? Ulama itu mulutnya santun, ceramah menyejukkan, bukan maki-maki dengan kata kasar. Dengan menyebut rezim dan Republik gila, kita sudah bisa menilai bagaimana kondisi emosional novel Bamukmin saat ini. Maklum saja, karena dia sedang terguncang dan tak bisa menerima kenyataan. Kalau memang tidak senang dengan rezim saat ini, opsi terbaik adalah pergi dari negara ini. Tak usah caci pemerintah kalau masih secara malu-malu kucing ikut menikmati pembangunan dan fasilitas yang disediakan oleh pihak pemerintahan. Dulu saat Ahok divonis mereka senang kan? Mereka puas dengan vonisnya. Sekarang giliran kita yang tertawa, mereka ngamuk. Siapa yang sebenarnya gila? Bagaimana menurut Anda? Orang yang berjalan di lorong kebenaran akan selalu dilindungi Tuhan yang Maha Penyayang. Ini fakta, bukan hanya sekadar retorika kata-kata penghibur duka lara semata. Dan fakta itu yang kini sedang terjadi saat ini. Pelan tapi pasti, Tuhan sedang melawat bangsa ini. Satu persatu musuh Ahok dan Presiden Jokowi ditelanjangi Tuhan yang Maha Adil. Borok dan bisul mereka dipertontonkan di muka umum. Penonton harap tenang dan sabar, yang lain menunggu giliran. Tuhan yang Maha Adil sedang menyusun daftarnya. Tinggal menunggu kejutan-kejutan baru. Siapa lagi yang menyusul setelah hari ini Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara? Seperti yang telah kita ketahui bersama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini telah menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 4 tahun lamanya terhadap Rizik Syihab dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Tepuk air didulang, terciprat ke muka sendiri. Begitulah kira-kira hukum tabur tuai. Barang siapa menabur angin, maka ia akan menuai badai. Sebab hukum karma tak pernah ingkar janji. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang fasik dan munafik. Barang siapa menabur badai, maka ia akan menuai bencana. Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius, membuka tabir kemunafikan melalui keangkuhan dan kepongahan imam besar kardun yang sangat pongah ini. Satu persatu kemunafikannya rontok berguguran ditimpa murka Tuhan yang maha dahsyat. Hari ini, manusia suci pemegang kunci kerajaan sorga dan neraka jahanam itu dipermalukan Tuhan dengan sangat dahsyat. Manusia sempalan zaman yang kerap menzalimi Ahok dan Presiden Jokowi itu, kini harus merasakan pedihnya diterjang azab Tuhan yang Maha Adil. Azab dan murka Tuhan yang Maha Dahsyat tak dapat dibendung, menelanjanginya dan mempermalukannya di seluruh Indonesia. Gusti Allah memang ora sare. Manusia cakra birawa yang tiada henti menyerang Ahok dan Presiden Jokowi itu ternyata tidak lebih dan tidak kurang adalah manusia hina dina yang kerap melanggar hukum semau-maunya, seolah-olah negara ini adalah milik nenek moyangnya. Bisulnya dipertontonkan oleh Tuhan dengan sangat nyata di depan mata rakyat Indonesia.
Manusia yang kerap berlindung di balik pembenaran-pembenaran dirinya dan kelompoknya itu, akhirnya harus merasakan gerahnya penjara tanpa AC selama 4 tahun lamanya. Makanya, jika hidup masih kotor dan belum bersih, jangan sok suci teriak sana teriak sini sampai mulut berbusa-busa. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai nantinya. Hari ini wajahnya menghiasi seluruh media online mainstream, disiarkan seluruh channel televisi, dicaci maki dan dihujat tanpa ampun oleh seluruh media sosial. Manusia pemfitnah Ahok dan Presiden Jokowi itu kini nyungsep. Tuhan telah melakukan bagiannya. Ahok melakukan bagiannya dengan berserah kepadanya dalam iman dan pengharapan. Jika manusia di dunia tidak berlaku adil kepadanya, maka Tuhanlah Hakim Agung yang Maha Adil baginya. Sebab Tuhan selalu bergerak mengikuti kuasanya. Tidak pilih kasih, tergantung amal dan ibadah serta perbuatan umat manusia. Kerusakan yang ditimbulkan bagi negara oleh si penista Ahok dan pembenci Presiden Jokowi ini sudah cukup besar. Tentu saja Tuhan tidak akan tinggal diam dan menunjukkan kuasanya untuk membuktikan siapa yang hidupnya dalam koridor kebenaran dan siapa yang hidupnya kotor penuh nista dan dusta dalam kekelaman jiwanya. Doa orang benar besar kuasanya. Semua yang menzalimi Ahok telah ditimpa murka Tuhan yang menyala-nyala. Tapi tentu saja masih belum impas. Masih ada lusinan kasus Rizik yang belum divonis di pengadilan. Yang menuding Ahok akan kabur, justru dia yang kabur ke Arab Saudi. Yang teriak-teriak Jokowi tidak boleh intervensi kasus Ahok, justru dia sendiri yang minta Jokowi intervensi Kapolri untuk menghentikan kasus cat mesumnya. Karma tuh ya tak pernah ingkar janji. Nyatanya ada, menusuk jiwa, suka tidak suka. Itulah hakikat fakta kehidupan yang dibalut kebenaran yang hakiki. Seperti air yang mengalir di sungai yang tenang. Kebenaran selalu mencari jalannya sendiri. Pelan, tapi pasti. Hanya waktu yang membuktikannya. Mereka yang bersembunyi di balik gelapnya malam. Kebusukan jiwa mereka akhirnya terungkap ke permukaan diterangi cahaya purnama. Saya doakan semoga Rizik Syihab menjalani hidupnya dan menikmati gerahnya penjara, agar para pendukungnya bangga melihat ketegaran jiwa imam besar mereka yang hebat ini. Doa saya, semoga Rizik Syihab diberikan kesehatan yang prima, agar tidak teriak-teriak lagi mengeluh kondisi penjara yang pengap dan panas selama 4 tahun lamanya tanpa dipotong remesi. Sudah itu saja. Terima kasih.